Terus kamu kalau haus gimana? Ya infus tok, aku minum. Waktu itu saya coba ketuk gitu kan, tapi tidak ada respon. Mbak Risma sudah meninggal. Ada senior yang kemudian melempar botol satu-satu ke kita. Itu bukannya tidak mungkin. Sudah pernah terjadi? Udah pernah terjadi. Dari 356 itu ada 39 yang memang sudah kita berikan sanksi. Kali ini aku mau menyampaikan sebuah berita yang cukup mengundang perhatian publik. Kasus ini datang dari dunia pendidikan, tepatnya kasus meninggalnya seorang mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro, Aulia Risma. Kasus ini diduga terjadi akibat tindakan bullying atau perundungan dari senior-seniornya selama menjalani proses pendidikan. Tekanan yang dialami korban tersebut berlangsung cukup lama dan berdampak serius pada kondisi mentalnya. Peristiwa ini langsung memunculkan banyak reaksi dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Banyak pihak menyoroti budaya senioritas yang masih kuat di lingkungan pendidikan, khususnya di Fakultas Kedokteran yang seringkali melewati batas dan berubah menjadi tindakan perundungan. Pihak Universitas Diponegoro sendiri telah menyampaikan belasungkawa dan menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan bullying tersebut. Kampus juga berjanji untuk mengevaluasi sistem pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, bukan justru menjadi sumber tekanan. Diperlukan perhatian serius terhadap kesehatan mental mahasiswa serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik senioritas. Setelah 4 bulan dalam penyidikan, kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anastasi Undip Semarang kini menemui titik terang. Selasa sore polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya seorang kepala program studi, kepala staf medis kependidikan prodi anestesiologi, serta seorang dokter senior. Uang tunai 97 juta rupiah jadi barang bukti atas rangkaian kasus tindak pidana pemerasan atau penipuan. Para tersangka terancam maksimal 9 tahun penjara. Telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS. Adapun pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tindak pidana penipuan. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari di indekosnya 12 Agustus 2024 jadi sorotan publik lantaran diduga terkait perundungan yang terjadi di lingkungan PPDS Anastasi Undip Semarang. 36 saksi diperiksa dalam kasus ini. Bahkan Kementerian Kesehatan turut melakukan investigasi internal guna mengakhiri mata rantai perundungan di kedokteran. Tim Liputan melaporkan. Baik, teman-teman, pendidikan dokter spesialis itu memang dikenal sangat berat. Namun, menurut banyak laporan dan pengalaman yang sering dibagikan secara umum, dunia PPDS ini identik dengan yang pertama itu jam kerjanya panjang, yang kedua itu tekanan akademik yang cukup tinggi dan juga tanggung jawab besar terhadap pasiennya. Masalah muncul ketika tekanan ini tidak diimbangi dengan empati dan sistem pendampingan yang manusiawi. Kasus ini kemudian memunculkan diskusi tentang dugaan tekanan, berlebihan dari budaya senioritas, dan juga meskipun pihak kampus menyatakan tidak menemukan bukti perundungan secara institusional. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di bangsalah minumnya pada habis kan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana kasus-kasus ini dikaitkan dengan butir-butir Pancasila. Oke, baik, yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan juga yang terakhir adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Dalam konteks kasus ini, mahasiswa PPDS bukan hanya peserta didik, tetapi juga manusia yang punya batas fisik dan juga mental. Jika sistem pendidikan menuntut tanpa memperhatikan kondisi kemanusiaan, maka nilai sila kedua belum sepenuhnya ditetapkan. Dan Baik, dalam konteks kasus ini, mahasiswa PPDS bukan hanya sebagai peserta didik saja, namun juga manusia yang mempunyai batas fisik dan juga mental. Jika sistem pendidikan menuntut tanpa memperhatikan kondisi kemanusiaan, maka nilai sila kedua ini belum sepenuhnya diterapkan. Pendidikan seharusnya mendidik dengan adab, bukan menekan hingga mengabaikan martabat sebagai seorang manusia. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan butir-butir yang berkaitan ini adalah yang pertama, mengembangkan rasa kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan juga menumbuhkan sikap saling peduli satu sama lain. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi komunitas yang saling menguatkan, bukan ruang yang membuat seseorang merasa sendirian dan menghadapi tekanan berat. Jika seseorang merasa tidak punya tempat untuk bercerita dan meminta bantuan, maka rasa persatuan dan solidaritas sosial belum terwujud sepenuhnya secara nyata. Untuk yang ketiga, yaitu berketerkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk butir-butir yang relevan dengan kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama dan juga menghormati hak orang lain. Baik, untuk kesimpulan dari kasus PPDS di Semarang ini, itu menjadikan salah satu pengingat penting bahwa tekanan berlebihan, budaya senioritas yang salah, dan minimnya perhatian pada kesehatan mental bisa berdampak yang sangat serius di dunia pendidikan, terutama di bidang kesehatan. Seharusnya menjadi ruang belajar yang aman dan menyenangkan, mendukung dan manusiawi, bukan tempat yang justru itu melemahkan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal kuat atau enggaknya, tapi juga soal bagaimana kita tetap manusiawi selama prosesnya. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro kini mengakui adanya pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Tersebut terjadi dalam berbagai bentuk. Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat hingga Kementerian Kesehatan atas adanya pada program pendidikan dokter spesialis. Meski demikian, Yan tidak menjelaskan secara rinci praktik yang dimaksud. Namun Yan menyebut praktik itu ada di segala bentuk dan derajat. Yan juga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dalam program tersebut dan meminta kepada berbagai pihak untuk ikut memberi arahan dalam perbaikan. Sekian dari saya, Salwa Lisa Azmi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.